kesempatannya. Nama saya Noviana Pasmardika dengan NIM 2016-210087. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pengambilan keputusan. Para manajer biasanya menghadapi masalah dan peluang secara konstan. Beberapa masalah menuntut pengambilan keputusan secara relatif sederhana. Namun ada juga beberapa masalah yang harus diambil keputusannya dan yang memerlukan perhatian besar. Beberapa masalah menuntut pengambilan keputusan, terkadang ada yang cepat, namun juga terkadang ada yang membutuhkan waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun. Di sini saya akan menjelaskan tentang tidak adanya struktur. Ketiadaan struktur adalah hal biasa dalam pengambilan keputusan manajerial. Meskipun kebanyakan hampir keputusan bersifat rutin dan jelas, namun hampir kebanyakan tidak ada prosedur otomatis yang dapat diikuti. Permasalahan baru dan ketiadaan struktur dan tidak terstruktur merupakan penyebab pengambil keputusan bekerja tidak pasti. Di sini ada dua pembeda, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram adalah keputusan yang pernah dilakukan dan pernah diuji, yang memiliki jawaban benar secara objektif dan dapat diselesaikan dengan peraturan kebijakan maupun perhitungan komputer yang sangat sederhana. Lalu yang kedua adalah keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang baru dan kompleks dan belum mempunyai jawaban yang teruji. Yang selanjutnya ada ketidakpastian dan risiko. Apabila Anda memiliki semua informasi yang Anda butuhkan dan dapat memprediksi secara tepat konsekuensi tindakan yang akan Anda lakukan, maka Anda bekerja dengan kepastian. Namun, kepastian itu sangatlah jarang ditemukan di dunia kerja. Untuk keputusan manajerial yang tidak terprogram, ketidakpastian adalah peraturan. Ketidakpastian adalah kondisi di mana ketika pengambil keputusan tidak memiliki informasi yang cukup. Lalu ada resiko. Ketika Anda dapat mengestimasi berbagai konsekuensi, tetapi Anda tetap tidak tahu apa yang akan terjadi, maka Anda akan menghadapi resiko. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Faris Andriawan, NIM 2016-2188. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai konflik dalam karakteristik keputusan manajerial. Mengambil keputusan semakin sulit ketika manajer menghadapi sebuah konflik. Pengertian konflik sendiri adalah tekanan berlawanan dari sumber daya berbeda terjadi di dua level. Konflik tersebut hadir ketika manajer harus memikirkan tekanan berlawanan tersebut. Contoh pertama dari konflik adalah mengambil keputusan individual ketika ada beberapa pilihan menarik. Contohnya, manajer memiliki 3 kandidat karyawan yang menjanjikan, tetapi hanya ada 1 lowongan dan pada intinya, manajer harus memilih salah satu dari ketiga kandidat tersebut. Yang kedua, konflik yang terjadi di antara karyawan. Contohnya, manajer mempunyai argumen untuk memperbanyak lini produk yang akan dijual, sedangkan karyawan menginginkan produk yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan. Tahapan pertama adalah mengidentifikasi dan mendiagnosis masalah. Manajer harus menyadari adanya kesenjangan antara kondisi sekarang dengan kondisi yang diinginkan. Contohnya, kinerja organisasi akan terdeteksi dengan membandingkan kinerja saat ini dengan kinerja masa lalu, kinerja saat ini organisasi lain atau unit lain, kinerja yang diharapkan pada masa datang, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Yang kedua, membuat solusi alternatif. Manajer setidaknya membuat beberapa solusi alternatif berdasarkan masa lalu. Solusi yang pertama adalah solusi siap pakai. Solusi siap pakai adalah ide-ide yang pernah dicoba sebelumnya. Sedangkan yang kedua adalah solusi terkostumisasi. Solusi terkostumisasi adalah solusi baru dan kreatif yang didesain secara spesifik untuk masalah. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Thalia Betari Caminda, NIM 2016-210091. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya.
yaitu saya akan menjelaskan mengenai mengevaluasi berbagai alternatif. Itu merupakan suatu hal yang mendasar dari proses ini adalah untuk memprediksi konsekuensi yang akan terjadi. Manajer harus mempertimbangkan beberapa tipe konsekuensi, termasuk ukuran sukses dan dapat dihitung. Seperti contoh, biaya yang lebih rendah, penjualan yang dapat dihitung, dan perputaran tenaga kerja yang tinggi dan keuntungan yang lebih besar. Sebagai contoh yaitu selama ini di dalam Indonesia krisis ekonomi yang tidak jelas dan banyak perusahaan yang tidak bertahan atau mengalami gulung tikar. Dari hal tersebut, perusahaan dapat mempertimbangkan setidaknya 3 skenario, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, skenario optimistis. Jadi maksud dari skenario optimistis di sini yaitu perusahaan harus tetap bertahan dan harus tetap bisa menghadapi semuanya dengan baik, walaupun pada saat ini krisis ekonomi sangat tidak jelas. Cara dalam mengembangkan optimistis yaitu perusahaan harus dapat bangkit dari keterpurukan dan harus tetap berpikiran secara baik mengenai kondisi ekonomi pada saat ini, walaupun ekonomi pada saat ini sedang terpuruk. Dan yang kedua adalah globalisasi terhenti, yaitu yang dimaksud dalam globalisasi terhenti adalah seperti kekuatan yang bervariasi dari satu negara dengan negara lain. Jadi di dalam berbagai negara tentunya memiliki kekuatan untuk bersaing di perekonomian, seperti contoh yaitu Jepang yang memiliki teknologi yang sangat maju. Yang ketiga yaitu pembekalan jangka panjang dapat mengakibatkan terjadinya kemunduran dalam globalisasi. Maka dari itu, perusahaan harus mempertimbangkan dengan baik agar tidak terjadi pembekuan jangka panjang. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai menentukan pilihan. Di dalam menentukan pilihan, pastinya perusahaan harus mempunyai pilihan yang terbaik untuk perusahaannya. Karena menentukan pilihan merupakan hal yang sangat sulit. Di dalam membuat keputusan terdapat beberapa konsep penting, yaitu antara lain yang pertama, pemikiran adalah keputusan meraih hasil dengan kemungkinan terbaik. Dalam mengambil keputusan, pemaksimalan perusahaan harus menyadari konsekuensi positif sebanyak-banyaknya dan konsekuensi negatif sedikit mungkin. Dan dengan seperti itu, hasil dari pemaksimalan adalah memperoleh manfaat yang terbesar dengan biaya yang terendah. Yang kedua, pemenuhan kepuasan merupakan memilih pilihan yang dapat diterima meskipun bukan yang terbaik atau sempurna. Sebagai contohnya, ketika Anda membeli peralatan baru tetapi Anda menghindari pemborosan dana, Anda bisa melakukan pemaksimalan dengan melihat semua pilihan dan harganya, dan kemudian barulah Anda membeli yang termurah. Yang ketiga adalah pengoptimalan, merupakan meraih kemungkinan keseimbangan terbaik di antara beberapa tujuan. Contohnya, dalam pembelian peralatan, Anda tertarik pada kualitas dan daya tahan, atau sebagaimana juga Anda tertarik pada harga. Jadi, daripada membeli peralatan dengan harga termurah, sebaiknya Anda dapat membeli peralatan dengan kualitas terbaik. Maka dari itu, pengoptimalan adalah salah satu yang terbaik di antara beberapa tujuan yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mengimplementasikan keputusan. Dalam mengimplementasikan keputusan, manajer harus merencanakan pelaksanaan. Perencanaan memiliki beberapa langkah, yaitu yang pertama, menentukan bagaimana sesuatu akan terlihat ketika keputusan secara penuh dilaksanakan. Jadi sebelum mengambil keputusan, selalu manajer harus menentukan dan mempertimbangkan keputusan yang akan disampaikan, agar keputusan yang telah dibuat dapat dijalankan dengan baik. Dan yang kedua adalah perintah secara kronologis. Sebagai seorang manajer harus membuat perintah secara kronologis terhadap para karyawan, agar para karyawan tidak terlihat bertindak dengan salah. Yang ketiga, membuat daftar sumber daya dan aktivitas yang dibutuhkan untuk implementasi setiap langkah. Jadi,
Seorang manajer harus membuat daftar tersebut agar segala sesuatu yang dikerjakan dapat berjalan dengan harmonis. Yang keempat, mengestimasi waktu yang diperlukan setiap langkah. Dalam mengambil keputusan atau mengambil langkah, seorang manajer harus selalu mengatur waktu agar semuanya dapat berjalan sesuai aturan yang sudah dibuat. Yang kelima, tentukan tanggung jawab setiap anggota pada individu tertentu. Sebagai seorang manajer tentunya tidak dapat berjalan sendiri, jadi manajer harus memberikan tanggung jawab terhadap karyawan-karyawannya agar karyawan tersebut tidak berjalan sesuka hatinya sendiri dan kemauannya sendiri. Jadi semuanya harus terperinci dan jelas. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dias Kusuma Wardani, NIM 2016-210096. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai mengevaluasi keputusan. Tahap terakhir proses pengambilan keputusan adalah mengevaluasi keputusan. Arti dari evaluasi itu adalah proses sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan itu tercapai. Selanjutnya, keputusan terbaik menunjukkan bahwa pengambil keputusan itu harus wajarnya waspada dalam membuat keputusan itu sendiri. Selanjutnya, hambatan pengambilan keputusan yang efektif. Sangat mudah untuk mengabaikan atau tidak terlibat dalam pelaksanaan proses ini karena permasalahannya atau tujuannya itu tidak jelas. Dan yang terakhir, bias psikologis. Di sini bias psikologis memiliki contoh yaitu kontrol ilusi. Kontrol ilusi itu memiliki arti keyakinan bahwa seseorang memiliki pengaruh terhadap peristiwa ketika dia tidak memiliki kendali apa yang akan terjadi. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Almaliah Tri Yuliani dengan NIM 2016-210101. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu yang kedua adalah tekanan waktu. Tekanan waktu di sini ketika seorang manajer dituntut untuk sigap dan cepat dalam mengambil suatu keputusan, biasanya mereka itu tidak terlalu waspada. Karena apa? Karena yang ada di dalam pikiran mereka itu hanya bagaimana cara tercepat untuk menyelesaikan suatu masalah atau memberikan solusi ketika perusahaan itu mengalami suatu masalah. Terus yang ketiga ada realitas sosial. Realitas sosial ini keputusan manajerial penting ditandai dengan konflik di antara pihak yang berkepentingan, sehingga banyak keputusan yang sebagian itu hasil dari interaksi sosial, daya tarik, dan politik. Selanjutnya ada pengambilan keputusan dalam kelompok. Pengambilan keputusan dalam kelompok ini memiliki 5 keuntungan. Yang pertama, lebih banyak informasi. Artinya, ketika suatu kelompok itu berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah dan salah satu anggota tidak bisa memberikan solusi, maka yang lain bisa membantu. Kemudian yang kedua adalah perspektif lebih banyak pada permasalahan. Artinya itu pendekatannya itu lebih pada suatu masalah karena mereka berdiskusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian yang ketiga ada stimulasi intelektual, artinya mendorong untuk berpikir kreatif dan mempunyai banyak ide untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat adalah lebih memahami keputusan, artinya mereka sangat memahami argumen yang relevan yang berkaitan dengan alternatif yang dipilih. Kemudian yang terakhir ada komitmen yang lebih tinggi terhadap keputusan, artinya itu solusi yang dihasilkan dari hasil diskusi tadi akan memunculkan motivasi yang tinggi yang menjamin pelaksanaan dengan baik. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rukmana Siti Wulansari, NIM 2016-210-120.
Di sini saya akan menjelaskan masalah potensial menggunakan kelompok. Ada 4 masalah. Yang pertama, terkadang salah satu anggota kelompok mendominasi. Yang kedua adalah pemenuhan kepuasan sering terjadi di dalam kelompok. Maksudnya adalah sebagian orang tidak menyukai rapat dan ingin agar rapat tersebut cepat selesai, sehingga mereka melakukan kritikan terhadap orang lain yang ingin melakukan eksplorasi terhadap alternatif baru. Yang ketiga adalah tekanan untuk menghindari ketidaksepakatan yang dapat menimbulkan pemikiran kelompok. Pemikiran kelompok atau groupthink adalah fenomena yang sering terjadi dalam pengambilan keputusan ketika anggota kelompok menghindari ketidaksepakatan sebagaimana mereka berusaha mencapai konsensus. Yang keempat adalah pergeseran tujuan sering terjadi di dalam kelompok. Pergeseran tujuan atau goal displacement adalah kondisi yang terjadi ketika kelompok pengambilan keputusan kehilangan tujuan awalnya dengan tujuan baru dan kurang penting. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengelola pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan yang tepat. Yang kedua adalah ketidaksepakatan dan konflik konstruktif. Konflik konstruktif dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama yaitu konflik efektif dan konflik kognitif. Konflik efektif atau efektif konflik adalah ketidaksetujuan emosional yang diarahkan kepada orang lain. Biasanya konflik ini dapat merusak kelompok yang menimbulkan kemarahan, kebencian, pergeseran tujuan, dan keputusan dengan kualitas rendah. Konflik kognitif atau kognitif konflik adalah perbedaan berbasis isu dalam perspektif atau pendapat. Maksudnya adalah konflik ini dapat mendorong legitimasi perbedaan opini serta mengembangkan ide-ide. Konflik kognitif memiliki 2 teknik dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu devil advocate dan yang kedua adalah metode dialektik. Devil advocate adalah seseorang yang bertugas mengkritisi ide-ide untuk menjamin bahwa ide-ide tersebut memang telah dieksplorasi. Metode dialektik adalah debat terstruktur yang membandingkan 2 tindakan yang bertentangan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Yusismawati, NIM 2016-210127. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendorong kreativitas. Di dalam kelompok harus menghasilkan ide-ide. Anda memiliki potensi yang tak terhitung. Anda tidak perlu menjadi pintar. Anda juga tidak perlu sesuatu yang mengubah dunia, tetapi sesuatu kecil yang bisa menjadi baru dan yang menambah nilai ke produk itu sendiri. Yang pertama, penciptaan. Membawa sesuatu yang baru menjadi sesuatu. Yang kedua, sintesis. Menggabungkan 2 hal yang berbeda. Yang ketiga, memodifikasi, meningkatkan sesuatu atau membuat aplikasi baru. Selanjutnya, curah pendapat, sebuah proses di mana anggota menghasilkan ide sebanyak mungkin tentang suatu permasalahan. Tidak ada kritik sampai ide-ide diajukan. Selanjutnya, pengambilan keputusan organisasional. Saya akan menyebutkan 3 hal, yaitu 1. Kendala yang dihadapi pengambil keputusan. Yang kedua, proses keputusan organisasional. Yang ketiga, pengambil keputusan pada saat kritis. Selanjutnya, kendala pengambilan keputusan. Orang yang membuat keputusan-keputusan penting tidak bisa melakukan semua yang mereka harapkan. Mereka yang menghadapi berbagai kendala yaitu keuangan, hukum, pasar, manusia, dan organisasional. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dia Mukhtar, NIM 2016-210148. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang proses keputusan organisasional. Proses keputusan organisasional ini dikemukakan oleh Robert Simon karena ia menantang model rasional dan ia mengajukan alternatif yang penting disebut rasionalitas terikat
model inkremental, model koalasional, dan model tempat sampah. Rasionalitas terikat adalah ketidaksempurnaan rasionalitas di mana pembuat keputusan itu tidak dapat secara sempurna rasional karena keputusan sangat kompleks dan informasi yang tidak lengkap, dan keputusan itu tidak semuanya bisa diproses. Yang kedua adalah model inkremental. Model inkremental adalah model pengambilan keputusan organisasional di mana keputusan utama itu muncul dari serangkaian keputusan yang lebih kecil. Dan yang ketiga adalah model koalasional. Model koalasional ini adalah model pengambilan keputusan organisasional di mana beberapa orang, beberapa kelompok itu yang berbeda preferensif menggunakan kekuatan dan negosiasi untuk mempengaruhi keputusan. Dan yang terakhir adalah model tempat sampah. Model tempat sampah ini adalah model pengambilan keputusan pengorganisasional yang menggambarkan proses yang kacau dan berbagai keputusan yang tampaknya acak. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Permasalahan-permasalahan ini misalnya saja seperti rumor, skandal, cybercrime, dan krisis-krisis lainnya. Penting bagi seorang manajer untuk memasukkan manajemen krisis ke dalam agenda manajemennya. Manajemen krisis sendiri terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama ada tindakan strategis, yang kedua ada tindakan taktis dan struktural, kemudian yang ketiga ada tindakan evaluasi dan diagnosis, yang keempat ada tindakan komunikasi, dan yang kelima ada tindakan psikologis dan kultural. Tindakan strategis itu seperti mengintegrasikan ataupun menyatukan manajemen krisis ke dalam perencanaan strategis ataupun kebijakan pegawai. Yang kedua ada tindakan taktis dan struktural. Ini seperti membentuk sebuah tim manajemen bisnis dan juga memberikan anggaran untuk manajemen krisis. Yang ketiga ada tindakan evaluasi dan diagnosis. Ini seperti meninjau ulang ancaman-ancaman yang pernah ada dan kemudian membentuk sebuah sistem penjejakan yang nantinya dijadikan sebagai sinyal peringatan awal. Yang keempat ada tindakan komunikasi. Ini seperti memberikan pelatihan untuk menghadapi media, untuk menghadapi komunitas lokal, polisi, serta pemerintah. Yang kelima ada tindakan psikologis dan kultural. Ini seperti menunjukkan komitmen yang kuat dari manajemen puncak terhadap manajemen krisis dan kemudian memberikan pelatihan dan pelayanan dukungan psikologis yang berkaitan dengan dampak dari krisis untuk manusia dan emosinya. Dengan manajemen krisis yang efektif, maka masalah dapat terselesaikan. Kemudian, strategi baru dan keunggulan dapat terlihat, serta perusahaan akan menjadi lebih positif. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.